Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Budi Murniati. Di sini saya sedikit akan mempresentasikan tentang isu-isu seputar pembatalan haji tahun 2021 untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah Etika Public Relation. Berikut sejumlah isu miring yang ditepis pemerintah soal pembatalan haji tahun 2021. Yang pertama adalah isu soal dana haji tahun 2021. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi pun menjamin dana haji aman. Hal itu disampaikan Muhadjir setelah mendapat penjelasan mengenai pengelolaan dana haji dari Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Bapak Anggito Abimayu. Perlu kami jelaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman. Dana tersebut saat ini ditempatkan di Bank Syariah. Selanjutnya, BPKH akan melakukan pengelolaan dana jemaah haji batal berangkat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KMA nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Anggito pun menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mempercayakan pengelolaan dana haji. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 196.865 jemaah haji reguler sudah melakukan pelunasan. Isu yang kedua, haji tahun 2021 batal karena minim lobi. Kantor Staf Presiden KSP mengatakan keputusan pembatalan haji tahun 2021 tak terkait dengan lobi pemerintah ke Arab Saudi. Hubungan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi disebut dalam kondisi baik. Pembatalan ibadah haji ini tidak ada hubungan dengan kuat lemahnya lobi. Hingga sekarang, pemerintah Saudi juga belum ada keputusan resmi tentang kuota untuk berbagai negara. Jadi, pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah. Selama ini, hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia juga sangat baik. Isu yang ketiga, yaitu haji 2021 batal karena utang Republik Indonesia ke Arab Saudi. Pada saat mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun 2021, pemerintah dan DPR sama-sama menepis isu ini karena Indonesia masih punya utang ke Arab Saudi. Menak Yakut menyebut itu informasi sampah. Indonesia ini tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu 100% hoax. Berita sampah, tidak usah dipercaya. Bantahan juga disampaikan tenaga ahli utama KSP, Rumadi Ahmad. Dia meminta masyarakat cermat dalam menerima informasi. Lebih tidak benar lagi, sebagian orang bilang Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke pemerintah Saudi. Hal itu sama sekali tidak benar. Masyarakat jangan terkecoh dengan berita-berita tidak berdasar. Isu yang keempat, anggapan pembatalan ibadah haji tahun 2021 terburu-buru. Kementerian Agama Kemenak menepis anggapan bahwa keputusan pembatalan haji tahun 2021 terkesan buru-buru. Kemenak menegaskan keputusan itu berdasarkan kajian mendalam. Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan. Tidak benar kalau dikatakan terburu-buru.
Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengan pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi 8 DPR. Nah, isu yang kelima, sebanyak 11 negara sudah diizinkan masuk ke Arab Saudi, tapi Indonesia tidak termasuk. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Al-Taghafi, membeberkan bahwa 11 negara itu tidak memiliki keterkaitan dengan perjalanan haji, ibadah haji dan umroh. Namun, di sini mengklarifikasi bahwa 11 negara tersebut tidak ada hubungan dengan perjalanan haji dan umroh seperti yang beredar. Bahwa 11 negara yang diizinkan masuk ke Arab Saudi itu hanya mendapat izin untuk perjalanan bisnis dan lainnya. Jadi perizinan itu sama sekali tidak berkaitan dengan izin haji. Berikut ini adalah 11 negara yang sudah diizinkan masuk Arab Saudi. Yang pertama, Amerika Serikat, kedua Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, dan Uni Emirat Arab. Isu yang keenam, narasi pemerintah sembunyi di balik COVID-19. Juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mas Duki Baidullah, menepis narasi yang menyebutkan pemerintah sembunyi di balik alasan COVID-19 untuk menutupi kegagalan lobi ke pemerintah Arab Saudi. Banyak yang berargumen pemerintah itu seperti bersembunyi di balik COVID-19. Bersembunyi di balik COVID-19 padahal sebenarnya pemerintah tidak maksimal melakukan lobi terhadap Arab Saudi. Itu tidak benar. Nah, demikian isu-isu yang beredar di masyarakat. Tentu dengan pembatalan pemberangkatan ibadah haji tahun 2021 dan tahun 2020 dan 2021 ada pro dan kontra di masyarakat. Saya sebagai volunteer di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur merasakan benar perubahannya. Untuk kurban misalnya, mengalami peningkatan drastis hampir 50% dari tahun 2019. Mungkin karena masyarakat yang tidak bisa berangkat ibadah haji, sebagian mengalokasikan ibadah hewan kurbannya ke yayasan yang ada di sekitar. Tak terkecuali Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur. Sehingga sangat bermanfaat sekali bagi yatim duafa binaan Yayasan Rahmatan Lil Alamin hingga ke pelosok cabang-cabang yayasan seperti kami pengurus bisa dapat membagi daging kurban lebih banyak hingga ke pelosok cabang-cabang yayasan, yaitu daerah Tambelang Bekasi, Cilebar Karawang, Jonggol, Jatinunggal Bogor, sampai ke Tangerang di daerah Pangerangan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Akhirul kata, hadallah yar'ana wa yafaiduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.